Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, dinukil oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah bahwasanya ilmu itu ada 3 jengkal. Orang yang baru sampai di jengkal pertama, dia akan merasa sombong. Orang yang sampai di jengkal kedua, dia akan rendah hati. Dan orang yang sampai di jengkal ketiga, dia akan yakin bahwa sebenarnya dia tidak tahu apa-apa. Jika harta berpotensi untuk menjadikan pemiliknya sombong, maka demikian pula dengan ilmu. Juga sangat berpotensi untuk menjadikan pemiliknya menjadi sombong. Ilmu itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh dijadikan sebagai sarana untuk gagah-gagahan, untuk sombong atau membanggakan diri. Dan itulah yang disebut dengan kesombongan intelektual. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi suka membanggakan diri. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam kitab Fathul Majid karya Syekh Nawawi Al-Bantani, dikisahkan ada seorang ilmuwan yang memiliki banyak ilmu pengetahuan, namun sayang dia sombong. Dia selalu menyandarkan pengetahuannya pada rasio, pada akal, dan pada logika yang dia miliki. Dan dia sangat suka sekali berdebat agar orang-orang mengakui kepakarannya. Ilmuwan tersebut merasa dirinya adalah orang yang paling pintar dan paling bisa berpikir logis. Sampai-sampai ia berani berkata bahwa Allah itu tidak ada. Dan sayangnya para ulama ketika itu tidak ada yang mampu untuk mematahkan argumentasinya dalam sebuah perdebatan. Suatu saat dalam sebuah ijtima ulama, tanpa ragu ilmuwan tersebut naik ke atas mimbar, kemudian berkata, "Siapakah di antara kalian para ulama yang sanggup menjawab pertanyaanku?" Mendengar ucapan tersebut, majelis pun menjadi hening dan semuanya terdiam. Tiba-tiba ada seorang anak kecil, seorang lelaki berumur 7 tahun yang bernama Nu'man bin Thabit, yang diajak gurunya menghadiri majelis itu, berdiri dan bertanya, "Pertanyaan apa, Tuan? Saya akan mencoba menjawabnya." Melihat sikap anak kecil yang begitu percaya diri, sang ilmuwan kemudian berkata, "Wahai siapakah kamu berani-beraninya menerima tantanganku? Tidakkah kamu tahu berapa banyak ulama yang kalah berdebat denganku? Saya Nu'man bin Thabit akan menjawab pertanyaanmu dengan taufik Allah," jawab anak kecil itu. Sang ilmuwan pun akhirnya melontarkan pertanyaan, "Apakah Allah itu ada?" "Iya, ada," jawab anak kecil itu tanpa perasaan ragu sedikit pun. "Di manakah dia?" tanya sang ilmuwan lagi. "Dia tiada tempat baginya," jawab si anak. "Bagaimana mungkin disebut ada sementara dia tidak bertempat?" Sangga sang ilmuwan dengan tersenyum merendahkan. Si anak kecil balik bertanya, "Tuan percaya bahwa setiap manusia yang hidup pasti memiliki ruh?" Ilmuwan itu mengangguk dengan pasti.
Kemudian si anak melanjutkan, kalau Tuhan percaya ruh itu ada, terus di manakah ruh itu berada? Apakah dia berada di kepala, di perut, ataukah di mana? Sang ilmuwan langsung kicep, tidak bisa berkata apa-apa. Si anak kecil tidak hanya berhenti sampai di situ. Kemudian dia menyodorkan segelas susu kepada sang ilmuwan dan kemudian berkata, Tuhan tentu bisa merasakan rasa manis pada susu itu. Sekarang pertanyaannya, apakah manisnya ada di bawah, di tengah, ataukah di atas? Laki-laki sang ilmuwan terdiam dengan wajah merah padam karena malu. Kemudian si anak kecil itu pun menjelaskan, seperti ruh atau manis yang tidak memiliki tempat, maka gambaran mudahnya seperti itu pula. Tidak akan ditemukan bagi Allah tempat di alam ini, karena Allah adalah ghaib, Dia adalah zat yang tidak butuh ruang dan waktu. Sang ilmuwan betul-betul menyerah tanpa syarat kepada anak kecil itu, dan anak kecil yang bernama Nu'man bin Thabit itulah yang kemudian kelak dipanggil dengan Abu Hanifah, pendiri madhab Hanafi yang diberi gelar Al-Imamul A'zam, Imam yang Agung. Hadirin jamaah rahimakumullah, sifat sombong atau menyombongkan diri merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya. Kesombongan bermula dari kekaguman seseorang kepada diri sendiri atau yang sering kita sebut dengan ujub, lalu memandang rendah orang lain. Sifat sombong merupakan sikap batin yang terejewantahkan dalam perbuatan dan tindakan yang cenderung destruktif dan diskriminatif. Penyakit yang satu ini menurut Imam Al-Ghazali patut diwaspadai, karena dia tidak hanya menyerang manusia secara umum, tetapi justru lebih banyak menyerang orang-orang pandai, para pakar, termasuk para ulama. Tidak banyak dari mereka yang selamat kecuali karena bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon Nabi Musa alaihissalam pernah dianggap melakukan kesombongan intelektual ketika beliau berkata, Ana a'lamul qaum, akulah orang yang paling pandai di seantero negeri ini. Sepintas pernyataan ini adalah dapat dianggap wajar karena dikemukakan oleh seorang nabi yang ditugaskan membawa risalah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang pernyataan Nabi Musa itu berlebihan. Oleh karena itu Nabi Musa ditegur oleh Allah dan diberi pelajaran melalui pertemuannya dengan Nabi Khidir yang memiliki tingkat pengetahuan dan kearifan yang jauh lebih tinggi daripada Nabi Musa. Seperti diceritakan secara panjang lebar dalam surat Al-Kahfi, Nabi Musa seakan-akan dipelonco oleh Nabi Khidir karena ia tidak memiliki wawasan keilmuan seluas Nabi Khidir, baik secara filosofis maupun secara epistemologis. Hadirin jamaah rahimakumullah, setinggi apapun ilmu yang dimiliki, seorang manusia tidak layak untuk menyombongkan diri. Sifat sombong merupakan hak prerogatif Allah selaku zat yang maha mengetahui. Manusia hanya memiliki sedikit ilmu yang tidak berarti sama sekali bila dibandingkan dengan ilmu Allah. Bagaimana firman Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Jadi di atas langit masih ada langit. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi zat yang maha mengetahui. Allah telah mengajarkan sebuah doa yang pendek tapi begitu penting bagi kaum intelektual,
yakni Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Doa ini menjadi penting karena mengajarkan kepada kita beberapa etika keilmuan. Yang pertama, etos dan moral intelektual adalah belajar, menemukan kebenaran, dan mengembangkan ilmu. Yang kedua, ilmu pengetahuan bersifat dinamis, tumbuh dan berkembang singkat dengan kerja ilmiah yang dilakukan oleh para ilmuwan. Dan yang ketiga, apa yang telah diketahui oleh seseorang pasti lebih sedikit daripada apa yang belum diketahuinya. Kenyataan inilah yang membuat para ilmuwan tidak boleh sombong, tetapi dia harus selalu bersikap rendah hati atau tawadhu. Ketahuilah, orang yang sombong itu seperti orang yang berdiri di atas gunung. Dari atas dia memandang semua orang di bawah itu kecil, sementara dia tidak sadar orang memandang dia juga kecil. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.